Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramdhani Ardiansah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 3 cara membangun hidup religius yang konsisten di usia muda. Kadang kita ingin menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, tapi kenyataannya itu sulit. Kadang hari ini kita semangat, terus besoknya udah luntur lagi. Kadang kita juga merasa bersalah saat lalai, bahkan malu untuk kembali. Tapi tahukah kamu, Tuhan tidak pernah menolak langkah kecilmu, asal kamu terus berusaha. Langkah pertama yaitu perkuat niat, bukan karena takut, tapi karena cinta. Niat tulus dari hati, karena segalanya dimulai dari niat. Tadi yang disebutkan, bukan niat karena takut dihukum, bukan juga karena ingin terlihat baik, tapi karena kamu tahu ada yang kosong dalam diri kita, yang mana itu hanya bisa diisi dengan kedekatan kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita refleksi sama-sama ya. Kenapa aku ingin religius? Apa yang selama ini membuatku merasa kosong? Apa yang membuatku rindu pada ketenangan batin? Nah, coba teman-teman bisa menjawab dengan jujur. Nah, saat kamu menjawabnya jujur, kamu akan sadar bahwa hidup religius adalah kebutuhan, bukan beban. Langkah kedua yaitu mulai dari hal kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil, jangan tunggu sempurna. Nah, banyak dari kita yang gagal konsisten itu disebabkan karena ingin langsung sempurna. Padahal manusia diciptakan tidak ada yang sempurna. Dan Tuhan pun tidak menuntut untuk sempurna kepada kita. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Tetapi Tuhan lebih menyukai amalan kecil yang dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah atau juga disebut konsisten daripada melakukan hal-hal yang besar tapi putus di tengah jalan. Jadi lebih baik hal-hal kecil sedikit demi sedikit tapi itu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Nah, adapun contoh kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa baca 1 ayat setiap pagi, meskipun cuma 1 ayat, tapi kita lakukan secara rutin. Terus yang kedua bisa sholat secara tepat waktu untuk 1 waktu dahulu. Ya, biasanya sholat tepat waktu ketika bangun tidur ada sholat subuh. Nah, itu bangun dengan tepat waktu dan lakukan secara konsisten. Terus boleh dalam buku kita menuliskan rasa syukur sebelum tidur. Dan ini meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir kebiasaan kecil nih, ada berzikir 3 menit saat merasa gelisah. Tapi kalaupun tidak merasa gelisah, teman-teman bisa mencobanya tetap berzikir ya. 3 menit sebentar kok, palingan cuma beberapa kali. Nah, kebiasaan kecil ini akan menjadi pondasi kuat karena perubahan besar selalu mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu dikelilingi teman yang selalu mengingatkan, bukan menjatuhkan. Jadi, lingkungan sekitar pun itu mendukung terhadap kita. Lingkungan yang baik akan membuat kita menjadi lebih baik dan lingkungan yang kurang baik itu pun akan sebaliknya kayak tadi ya. Nah, lingkunganmu adalah pengaruh paling kuat dalam menjaga atau menjatuhkan imanmu. Ketika imanmu pengen kuat, maka bergaulah dengan orang-orang yang berimannya kuat. Kalau kamu ingin terus dikelilingi orang-orang yang mengajak lalai, nah kamu akan sulit untuk bertahan dalam imanmu. Tapi kalau kamu punya satu saja teman yang selalu mengingatkanmu, nah, kamu pasti akan lebih kuat setiap harinya. Nah, yang gimana sih teman-teman yang sehat secara spiritual? Yaitu teman yang tidak menghakimi ketika kamu salah, teman yang tidak memaksakan hal-hal yang tidak, terus ketika kamu ada kesalahan tidak didiemin, ketika kamu tersungkur kamu akan dibantu. Nah, kalau kamu sulit menemukannya, sulit menemukan teman, maka jadilah lebih dulu teman seperti itu
untuk orang lain, maka kamu pun akan menarik lingkaran yang sama. Dengan kamu berbuat baik, maka kamu pun akan diberikan kebaikan dari hal-hal yang telah kamu lakukan. Nah, dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa religiusitas adalah perjalanan pulang bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang arah. Konsisten dalam kehidupan religius bukan berarti kamu tidak pernah salah, tapi kamu selalu berani untuk kembali. Tuhan tak pernah menutup pintu. Selama kamu mengetuknya, Tuhan pasti akan menyambutmu dengan luar biasa. Jadi jangan tunggu sempurna, cukup mulai dan bertahan sebisamu. Karena hidup religius itu sangat indah. Tuhan tidak melihat siapa kamu dulu, tapi siapa kamu hari ini dan di mana masa yang akan datang dan kemana kamu akan melangkah. Nah, langkah kecilmu hari ini bisa jadi membawa hidup religiusitas yang lebih indah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih. Adapun kalau ada pertanyaan, boleh menghubungi kontak yang di bawah ini. Terima kasih.